Halo Sobat Horor, tertarik dengan kisah-kisah menyeramkan yang bikin bulu kuduk merinding? Malam ini, kita akan menyelami kisah kelam tentang sepasang kekasih yang melakukan perjanjian darah agar mereka tidak terpisahkan selamanya. Namun dari situlah malapetaka itu dimulai. Bagaimana kelanjutannya? Siapkan dirimu, karena begitu cerita ini dimulai, tak ada jalan untuk kembali. Matikan lampu, pasang earphone, dan pastikan tidak ada yang berdiri di belakangmu. Dan jangan lewatkan channel YouTube horor kami. Dari cerita nyata hingga urban legend yang mengerikan, kami siap membawa Anda ke dunia penuh misteri dan kegelapan. Karena ini adalah zonanya. Subscribe sekarang jika berani, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke ceritanya. Sumpah setia sehidup semati. Malam itu bulan purnama menggantung tinggi di langit. Cahayanya merayap masuk melalui celah-celah jendela kamar Arya. Angin berbisik lirih di antara dedaunan, seolah membawa suara-suara dari dunia yang tak kasat mata. Di meja belajarnya, selembar kertas tua yang telah menguning tergeletak dengan bercak merah yang sudah mengering di permukaannya. Itu bukan tinta, itu darah. Tiba-tiba, lampu kamar Arya berkelip-kelip dan suhu ruangan mendadak turun drastis. Di cermin, samar-samar tampak sosok seorang perempuan berambut panjang dengan mata kosong yang menatapnya tanpa berkedip. Bibirnya bergerak, mengucapkan kata-kata yang tidak terdengar. Tetapi Arya tahu persis apa yang dikatakannya. Kau berjanji, kau tidak boleh mengingkari janji kita, Arya. 2 tahun yang lalu, ada sepasang kekasih. Arya dan kekasihnya, Kirana, saling mencintai begitu dalam. Mereka tak ingin berpisah, bahkan jika maut menjemput salah satu dari mereka. Dengan tekad itu, mereka melakukan perjanjian darah di bawah pohon beringin tua di belakang sekolah. Menggunakan belati kecil, mereka melukai jari masing-masing dan mencampurkan darah mereka di selembar kertas dengan tulisan, "Kami bersumpah akan selalu bersama dalam hidup maupun mati. Jika salah satu dari kami mengingkari, maka jiwa kami akan menuntutnya kembali." Mereka menandatanganinya dengan darah, lalu mengubur kertas itu di bawah akar beringin. Mereka percaya itu hanya simbol cinta. Suatu hari, Kirana mengalami kecelakaan tragis. Mobil yang dikendarainya tergelincir dan terperosok ke dalam jurang. Dia meninggal di tempat. Arya hancur, tetapi waktu berlalu dan luka hatinya perlahan sembuh. Beberapa bulan setelah kematian Kirana, Arya mulai jatuh cinta lagi dengan seorang gadis bernama Nadine. Nadine adalah kebalikan dari Kirana. Ia ceria, penuh energi, dan selalu membawa kebahagiaan dalam hidupnya. Mereka resmi berpacaran, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Arya merasa hidupnya kembali normal. Tapi saat itulah teror dimulai. Malam pertama setelah Arya menyatakan cintanya pada Nadine, dia mendengar ketukan di jendela kamar. Saat dia melihat keluar, tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon beringin yang bergoyang tertiup angin. Namun, saat dia kembali berbaring, ada bisikan tepat di telinganya. "Kau mengkhianati janji kita, Arya." Arya melonjak bangun. Kamar itu kosong, tapi cermin di meja belajarnya berembun, dan di sana sebuah tulisan perlahan muncul. Seakan ada tangan tak terlihat yang menggoreskan jari ke kaca. "Aku masih di sini." Sejak malam itu, hidup Arya berubah menjadi mimpi buruk. Dia sering melihat bayangan Kirana di sudut matanya.
Kadang, saat sedang bersama Nadine, dia melihat refleksi Kirana di kaca, menatapnya dengan penuh kebencian. Puncaknya terjadi saat Arya dan Nadine pergi berkencan ke danau. Mereka sedang duduk di dermaga ketika Arya merasa ada tangan dingin yang menggenggam pergelangan tangannya. Saat dia menoleh, wajah Kirana yang membusuk menempel begitu dekat dengannya. Matanya kosong, dan bibirnya membisikkan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kalau aku tidak bisa memilikimu, tak seorang pun bisa. Tiba-tiba, Nadine menjerit. Arya menoleh dan melihat Nadine sudah terjatuh ke dalam danau. Tubuhnya seakan ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Arya bergegas melompat untuk menyelamatkannya, tapi semakin dia berusaha, semakin kuat sesuatu menarik Nadine ke dasar. Dengan sisa tenaga, Arya akhirnya berhasil menarik Nadine ke tepi. Namun, saat dia melihat ke air, bayangan Kirana masih ada di sana, tersenyum samar sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Arya tahu, ini belum berakhir. Kirana tidak akan berhenti sampai dia memenuhi janjinya, sampai dia kembali padanya, dalam hidup maupun mati. Setelah insiden di danau, Nadine mulai berubah. Awalnya, Arya mengira Nadine hanya trauma, tetapi perlahan-lahan ada sesuatu yang terasa salah. Nadine mulai berbicara dalam tidur, dengan suara yang bukan miliknya, suara yang sangat familiar bagi Arya. Kadang-kadang, dia tiba-tiba membeku dan menatap Arya dengan tatapan kosong, lalu tersenyum miring, senyum yang dulu sering diberikan Kirana padanya. Puncaknya terjadi di suatu malam saat Arya terbangun karena suara langkah kaki di dalam kamarnya. Dia membuka matanya dan melihat Nadine berdiri di sudut ruangan, membelakanginya. Rambutnya tergerai menutupi wajahnya, tubuhnya diam tak bergerak. "Nadine," panggil Arya dengan suara serak. Nadine perlahan berbalik, matanya hitam legam, dan bibirnya berbisik dengan suara yang dingin dan penuh dendam. "Kenapa kau tinggalkan aku, Arya?" Arya membeku. Itu bukan suara Nadine, itu suara Kirana. Nadine mendekat dengan langkah lambat dan menyeret kaki, seolah-olah ada sesuatu yang mengendalikan tubuhnya. Tangannya terangkat, jemarinya membentuk cakar. Arya mundur ke sudut ranjang, hatinya berdegup kencang. "Kirana, ini sudah gila. Lepaskan Nadine." Tiba-tiba, Nadine menjambak rambutnya sendiri dengan kasar, menjerit kesakitan. Suara dua orang bergema dalam satu tubuh. Suara Nadine yang menangis dan suara Kirana yang tertawa sinis. "Dia bukan untukmu, Arya, hanya punyaku." Nadine merangkak ke atas ranjang, menindih Arya. Wajahnya berubah menjadi Kirana yang membusuk. Matanya kosong namun penuh kebencian. Dalam ketakutan, Arya berusaha meraih sesuatu di meja sampingnya. Belati kecil yang dulu dia dan Kirana gunakan untuk perjanjian darah mereka. Dengan sisa keberanian, dia merobek telapak tangannya sendiri, membiarkan darahnya menetes ke wajah Nadine. Tubuh Nadine mendadak kaku, lalu terdorong ke belakang. Dia terjatuh ke lantai, kejang-kejang, sebelum akhirnya diam. Nadine perlahan membuka matanya. Mata itu kembali normal mata Nadine. Arya buru-buru memeluknya. Tubuhnya masih gemetar. "Nadine, kamu baik-baik saja?" Nadine mengangguk pelan, tapi kemudian berbisik, "Arya, dia masih di sini." Dan saat Arya menoleh ke cermin di kamar, dia melihat Kirana masih berdiri di sana, tersenyum. "Aku akan kembali, Arya. Kau tidak bisa lari dariku." Sejak malam itu, Nadine tidak lagi sama. Meskipun Kirana tampaknya telah pergi,
ada sesuatu yang berubah dalam diri Nadine. Dia menjadi lebih pendiam, sering melamun. Dan setiap malam Arya mendengar dia berbicara sendiri. Dalam tidurnya bukan dengan suara Nadine, tetapi suara Kirana. Arya milikku, Arya milikku. Awalnya, Arya mencoba mengabaikannya, berpikir itu hanya sisa-sisa trauma setelah kejadian di danau. Namun, semakin hari, perilaku Nadine semakin aneh. Kadang-kadang dia menatap Arya dengan mata kosong, seperti seseorang yang bukan dirinya. Suatu malam, saat Arya baru pulang dari kampus, dia menemukan Nadine duduk di sofa ruang tamu, menatap layar TV yang mati. Tubuhnya kaku, tangannya mencakar kulit pahanya sendiri sampai berdarah. Tapi dia tidak bereaksi sama sekali. Nadine, Arya berusaha menyentuhnya. Saat itulah Nadine menoleh dengan senyum yang terlalu asing baginya. Kau rindu aku, Arya. Jantung Arya hampir berhenti. Itu bukan suara Nadine, itu Kirana. Nadine tiba-tiba mencengkeram tangan Arya dengan kekuatan yang tidak wajar. Kukunya menancap ke kulitnya. Aku bilang kau tidak boleh bersama orang lain. Arya panik dan menarik tangannya. Tetapi Nadine atau Kirana tidak melepaskannya. Tatapannya dipenuhi amarah dan kepemilikan. Aku mencintai Nadine, Kirana. Lepaskan dia, Arya berteriak. Wajah Nadine perlahan berubah. Kulitnya memucat, bibirnya membiru, dan mata hitam legamnya menatap Arya tanpa berkedip. Kalau aku tidak bisa memilikimu, dia juga tidak bisa. Tiba-tiba, Nadine mengeluarkan jeritan memilukan. Lalu tubuhnya terlempar ke belakang dan menabrak dinding dengan keras. Arya melihat tubuh Nadine kejang-kejang di lantai, lalu tiba-tiba diam. Nadine! Arya berlutut di sampingnya, mengguncang tubuhnya. Mata Nadine terbuka. Kali ini normal kembali. Dia menangis, tubuhnya gemetar hebat. Arya, aku takut. Dia ada di dalam kepalaku. Dia ingin mengambil tubuhku. Arya menahan napas. Dia tahu, ini bukan sekadar gangguan. Kirana tidak hanya menghantui mereka, dia ingin hidup kembali dalam tubuh Nadine. Putus asa, Arya mencoba mencari cara untuk menghentikan Kirana. Dia teringat sesuatu perjanjian darah yang mereka buat dulu. Jika mereka mengikat janji dengan darah, mungkin ada cara untuk membatalkannya. Arya mencari tahu tentang ritual pemutusan ikatan arwah. Salah satu caranya adalah dengan menggali kembali kertas perjanjian dan membakarnya dalam api suci di tempat perjanjian dibuat. Tanpa membuang waktu, Arya dan Nadine pergi ke pohon beringin tempat mereka mengubur perjanjian itu. Malam itu gelap, udara terasa berat, dan bayangan pohon tampak bergerak seperti makhluk hidup. Dengan cangkul di tangannya, Arya menggali tanah di bawah akar beringin. Tangannya gemetar saat akhirnya menemukan kertas tua yang telah menguning dan berlumuran tanah. Saat dia hendak mengambilnya, udara di sekitarnya mendadak membeku. Terdengar suara bisikan, "Jangan lakukan itu." Angin bertiup kencang, ranting-ranting pohon bergoyang liar. Dan tiba-tiba tanah di sekitar mereka mulai bergetar. Nadine menjerit, "Arya, kita harus pergi dari sini." Namun, Arya tidak bisa mundur sekarang. Dia menyalakan korek api dan mendekatkannya ke kertas perjanjian. "Kau tidak boleh." Dari kegelapan, sesosok tubuh muncul. Itu Kirana. Namun kali ini, dia lebih menyeramkan. Kulitnya membusuk, rambutnya kusut dan kotor, serta matanya penuh kebencian. Dia melayang mendekat, tangannya yang pucat merentang ke arah Arya. "Kau milikku, Arya, kita sudah berjanji." Arya tak peduli. Dengan tangan gemetar, dia menjatuhkan korek api ke atas kertas perjanjian. Seketika, api menyala dengan ganas, tetapi bukan api biasa. Api itu berwarna biru,
menjilat-jilat udara dengan suara jeritan yang menggema ke seluruh hutan. Kirana berteriak kesakitan, tubuhnya mengejang dan mulai membakar dari dalam. "Tidak, Arya, kumohon, jangan lupakan aku." Arya menutup matanya, menahan rasa sakit di hatinya. "Maaf, Kirana, aku harus mengakhiri ini." Jeritan Kirana semakin melemah dan akhirnya hilang bersamaan dengan api yang padam. Udara kembali hening, angin berhenti bertiup, dan Nadine jatuh terduduk dengan napas tersengal-sengal. Apa dia sudah pergi?" tanya Nadine dengan suara bergetar. Arya mengangguk, meskipun dalam hatinya masih ada keraguan. Namun satu hal yang pasti, perjanjian itu telah terbakar. Beberapa bulan berlalu, Nadine mulai pulih dan hubungan mereka perlahan kembali seperti semula. Arya berharap semua mimpi buruk ini telah berakhir. Namun, suatu malam, saat dia sedang menggosok gigi di kamar mandi, uap dari air panas memenuhi cermin di depannya. Saat dia mengelap cermin itu, sebuah tulisan muncul di kaca. "Aku masih di sini, Arya." Jantungnya berdebar kencang. Dia menoleh ke belakang, tapi tidak ada siapa-siapa. Namun, di sudut ruangan, samar-samar dia melihat bayangan seorang perempuan berdiri, tersenyum. Kirana berdiri di sana, wajahnya hancur, kulitnya gosong, dan matanya hanya 2 lubang hitam yang dalam. Namun, dia tersenyum, senyum yang penuh kepuasan. "Aku bilang kau tidak bisa lari, Arya." Tiba-tiba, tubuh Arya terangkat ke udara. Lehernya dicekik oleh kekuatan tak terlihat. Dia berusaha meronta, tetapi semakin dia melawan, semakin erat cengkeraman itu. Dari sudut matanya, dia melihat bayangan Kirana mendekat. Tangannya yang kurus dan membusuk meraih wajahnya. "Kau akan merasakan apa yang aku rasakan, Arya. Aku ingin kau mati sepertiku." Sekelebat ingatan tentang kecelakaan Kirana muncul di benaknya. Mobilnya terguling, tubuhnya terhimpit, darah membanjiri wajahnya. Kini, Kirana ingin Arya merasakan hal yang sama. Tiba-tiba, tubuh Arya terlempar ke kaca jendela dengan keras. Pecahan kaca menusuk punggung dan lengannya, darah mengalir deras. Namun, Kirana belum selesai. Dengan satu gerakan, dia menarik Arya ke langit-langit. Paku-paku di dinding kamar mencabut diri mereka sendiri dan melayang di udara. Sebelum meluncur ke tubuh Arya, satu paku menancap di tangannya, satu lagi di kakinya, dan yang terakhir, tepat di dadanya. Arya menjerit, darah mengalir dari mulutnya, napasnya tersengal. Kirana mendekat, berbisik di telinganya, "Sekarang kita sama, Arya, mati bersama." Dengan tawa menyeramkan, Kirana menancapkan tangannya ke dada Arya, mencengkeram jantungnya yang masih berdetak. Dengan satu tarikan kuat, jantung itu terkoyak dari tubuhnya. Darah menyembur kemana-mana. Arya tidak sempat berteriak lagi. Dunia menjadi gelap. Pagi harinya, polisi menemukan tubuh Arya tergantung di langit-langit kamarnya, dengan luka mengerikan di dadanya. Matanya terbuka, bibirnya membentuk senyum aneh, dan di cermin kamar ada tulisan yang tergores dengan darah. "Sekarang kita abadi."